Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita sama-sama malam ini belajar menyerah kepada Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Dan biarlah firman-Mu berkuasa, bertahta di kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menyerah kepadamu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kata menyerah adalah sebuah kata yang mungkin paling tepat buat pecundang, buat pengecut, buat orang-orang yang takut untuk mengalami kemajuan, takut membuat sesuatu yang baru, takut mengalami kegagalan. Tetapi kata menyerah ternyata merupakan kunci keberhasilan dari kehidupan kita. Kata menyerah berarti kita setuju. Kata menyerah berarti kita mau berjalan. Tentu dengan siapa? Malam ini saya akan sharing tentang menyerah kepada Tuhan. Terambil dari Mazmur 131 ayat 1-3. Dikatakan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kata menyerah, khususnya menyerah kepada Tuhan, merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Ketahuilah, pemerintahan Tuhan itu teokrasi. Nah, teokrasi ini berbeda dengan pemerintahan manusia, yaitu demokrasi. Teokrasi artinya begini, sabda Tuhan itu mutlak. Nah, kalau sabda Tuhan itu mutlak, berbeda dengan yang namanya demokrasi. Setiap keputusan bisa dirundingkan. Setiap keputusan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar. Belajar bukan berdemokrasi bersama dengan Tuhan, tapi minta teokrasi. Tuhan yang memerintah kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Theo Tuhan, Kratos, kuasa, pemerintahan. Biarlah pemerintahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mau belajar teokrasi, bukan sekedar demokrasi yang akhirnya banyak demo dan crazy. Saudara, bagaimana hal menyerah kepada Tuhan? Ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar, menyerah kepada Tuhan itu mutlak, absolut. Menyerah kepada Tuhan adalah hal yang merupakan keharusan. Mau tidak mau. Menyerah kepada Tuhan adalah hal yang tidak usah dibantah. Katakan ya. Sebab kalau saudara berkata tidak, berarti menentang sabda Tuhan. Menantang Tuhan sendiri. Dan menyerah kepada Tuhan adalah hal yang diikuti saja. Flow. Mengalir dan follow God, ikut Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal, waktu kita setuju dengan Tuhan, hidup kita tidak akan porak-poranda. Waktu kita berkata ya kepada sabda firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu membela dirinya sendiri. Tanpa perlu kita membela firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sabda Tuhan sendiri. Yang sanggup membela dirinya sendiri. Yang sanggup menyesuaikan
apa yang ada di sekitar kita. Bahkan memberikan jawaban yang selalu up to date. Saya katakan tadi menyesuaikan itu artinya up to date. Memang firman Tuhan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Jadul, kuno, tapi selalu up to date. Bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada pada kita. Dan bahkan firman Tuhan sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang lebih luar biasa. Lebih ke depan. Untuk masa depan kita. Tuhan sudah sediakan. Mari kita belajar untuk berkata, ya Tuhan. Seperti Maria berkata, ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Wow, itu bukan soal yang mudah. Tapi dimulai dari penundukan diri, dimulai dari ketaatan, dan belajar untuk setuju dengan Tuhan. Saya percaya orang yang setuju dengan Tuhan, hidupnya tidak akan hancur, tetapi dia akan mengalami kemujuran. Orang yang setuju dengan Tuhan, hidupnya akan melihat jalan-jalan Tuhan ditunjukkan satu demi satu. Pintu-pintu yang tertutup mulai dibuka. Dan bahkan kalau ada pintu yang tertutup, Tuhan menyediakan pintu yang lain. Jalan Tuhan selalu yang terbaik. Selalu lebih baik, bahkan terbaik daripada apa yang pernah kita bayangkan, pernah kita doakan. Hari ini apa yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan saudara? Cari firman. Dan belajar setuju dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menyediakan jawaban. Firman Tuhan selalu menyediakan solusi. Firman Tuhan selalu menyediakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar setuju dengan Tuhan. Sebab menentang kehendak Tuhan adalah pemberontakan. Menentang firman Tuhan adalah pemberontakan. Dan mari kita belajar, ya, setuju dengan Tuhan. Hal yang pertama, menyerah kepada Tuhan itu mutlak. Dan yang kedua, hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 131 ini mengajarkan kita dari ayat yang pertama, jangan meninggikan diri, jangan menganggap diri kita tinggi, jangan menyombongkan diri, jangan menganggap kita lebih dari orang lain, jangan menganggap kita ini mampu melakukan segalanya. Jangan pernah menganggap tanpa kita tidak akan terjadi satu pekerjaan ini, satu proyek itu. Bahkan ada yang berkata, semua yang aku kerjakan, hanya aku sendiri yang bisa, orang lain tidak bisa. Saudara, Nimrod ketika dia mencoba meninggikan diri, membangun menara Babel, yang sampai menjulang sampai ke langit. Diserahkan oleh Tuhan. Bahkan waktu itu satu bahasa akhirnya menjadi banyak bahasa. Sehingga hari-hari ini banyak orang tidak saling mengerti. Tuhan mengacaukan supaya tidak terjadi kesombongan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang pertama dari Mazmur 131 ini, Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu biasa, sementara kita ini luar biasa, memandang sebelah mata. Tetapi mari kita belajar, melihat orang lain itu penting, memedulikan orang lain, menganggap orang lain itu adalah orang yang perlu kita tolong, kita bantu, kita upayakan, kita berdayakan mereka. Kemudian dari ayat yang pertama ini, kita juga diajar untuk jangan muluk-muluk. Jangan berpikir yang melampaui diri kita. Oleh sebab itu, kita padankan, selaraskan pikiran kita kepada pikiran Kristus lewat firman. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kemudian ayat yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati dan menenangkan jiwa. Mari hari-hari ini kita berkata kepada jiwa, hai jiwaku, teduh. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bermegahlah kepada Tuhan. Hai jiwaku, bersyukurlah senantiasa.
Ayat yang kedua berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Seorang bayi ketika diberi susu oleh ibunya, ketika ibunya menyusui bayinya, si bayi itu tenang. Dia aman dalam pelukan ibunya. Demikian pula Tuhan kita disebut El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang perkasa, tapi digambarkan Allah yang menggendong kita seperti seorang ibu menyusui anaknya. Bayangkan, kita aman dalam perlindungan Tuhan, kita aman dalam dekapannya Tuhan, kita aman bersama dengan Tuhan. Hai jiwa kita, hai jiwamu dan jiwaku, teduh, tenang, harapkan Tuhan. Itu ayat yang ketiga. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya yang akan memampukan saudara melihat menembus batas-batas keterbatasan. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan akan menolong kita, menuntun kita seperti cahaya lilin di tengah kegelapan. Pertanyaan saya, maukah saudara berpengharapan di dalam Tuhan? Berpengharapan di dalam Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Mari kita menyerah kepada Tuhan, minta dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Dan kalau ada hal-hal tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat bersumpah, jangan cepat-cepat menyerapahi, jangan cepat-cepat berkata-kata yang negatif, tapi mulai cek sebentar. Apakah maksud Tuhan di balik masalah ini? Dan saya percaya, tidak ada sesuatu pun terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan mau kita bergantung, kita berserah, kita menyerah kepada Tuhan. Maukah Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, menyerah kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Malam ini, para kekasih Tuhan mau belajar menyerah kepadamu. Di tengah masalah kehidupan, masalah penghidupan, dan berbagai tantangan kehidupan, kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari firman-Mu, dan menggali firman-Mu, mencari solusi dari-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah sumber jawaban buat kami, sumber pertolongan buat kami. Buat yang sakit, Tuhan adalah penyembuh dan yang memberikan mujizat. Sakit apapun yang sedang kami alami, kekasih Tuhan alami hari-hari ini, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, baik kanker, tumor, sakit di dalam tubuh, sakit di jiwa. Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan dengan segera. Dan kami percaya, hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan ekstra, kesembuhan dengan cepat, pemulihan dengan cepat. Sehingga kami dapat beraktivitas, bekerja, melayani kembali, studi kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga merupakan solusi buat setiap keluarga yang sedang bergumul. Buat setiap pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar. Buat para pengusaha dan karyawan yang setiap hari bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhanlah kekuatan, hikmat, dan perlindungan kami. Terima kasih buat berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih. Dan malam ini kami juga bersyukur kehidupan kami, hari ini, dan masa depan kami, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah bukakan, bahkan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Malam ini kami akan beristirahat,
Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu, para malaikat-Mu ada berjaga-jaga di sekeliling kami. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat untuk hari esok. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami menyambut berkat-Mu yang terbaik, yang istimewa, yang luar biasa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan kekuatan dan penghiburan saudara. Tuhan Yesus memberkati.